Kama atau hukum karma. Sebagai istilah teknis, kata kama digunakan dalam naskah Buddhis awal untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau sankara. Perbuatan-perbuatan ini dapat berupa kusala, yaitu perbuatan baik, akusala, yaitu perbuatan jahat, dan avyakata, yaitu perbuatan netral. Terdapat perbuatan yang diekspresikan, yaitu melalui badan jasmani atau kaya kama, melalui perkataan atau vaci kama, dan melalui pikiran atau mano kama. Dengan kata lain, perbuatan dapat merupakan tindakan badan jasmani, perkataan, ataupun pikiran. Perbuatan yang dilakukan dengan adanya kehendaklah yang kita sebut karma. Jadi, kata karma digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan dengan adanya kehendak yang diekspresikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan badan jasmani yang baik maupun jahat, dan menimbulkan tanggung jawab atas akibat-akibatnya yang sebagian menentukan kebaikan ataupun kejahatan dari perbuatan-perbuatan ini. Karma adalah perbuatan. Hasil dari perbuatan disebut kama vipaka. Dengan adanya keinginan, manusia melakukan perbuatan melalui badan jasmani, ucapan, atau pikiran, dan mereka akan menerima akibatnya. Semua makhluk adalah pemilik yang bertanggung jawab atas perbuatannya atau karma sendiri, menjadi ahli waris dari karmanya sendiri, lahir dari karmanya atau penyebab bawaannya, berhubungan dengan karmanya atau sanak keluarganya, dan terlindung oleh karmanya sendiri. Permainan tanpa akhir dari karma dan kama vipaka, aksi dan reaksi, sebab dan akibat, benih dan buah ini, berlanjut dalam gerakan tanpa henti, dan ini menjadi suatu proses perubahan fenomena kehidupan jasmani dan rohani secara terus-menerus atau samsara. Jelas sudah, karma adalah kemauan, yaitu kehendak, suatu kekuatan. Dengan adanya keinginan, manusia melakukan perbuatan melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran, dan aksi menghasilkan reaksi. Keinginan menimbulkan perbuatan, perbuatan menghasilkan akibat. Akibat pada gilirannya akan menghasilkan keinginan baru. Proses sebab dan akibat, aksi dan reaksi ini merupakan hukum alam. Cara kerja karma memiliki ciri keadilan yang sempurna, karena karma adalah alih hitung yang cermat. Oleh karena itu, setiap orang akan mendapat ganjaran yang sesuai, yang patut diterimanya. Karma dengan sendirinya merupakan hukum, tanpa perlu adanya pemberi hukuman, peran perantara dari luar, suatu kekuatan tak terlihat yang memberi hukuman atas perbuatan jahat dan memberi pahala atas perbuatan baik. Manusia selalu berubah menjadi baik atau jahat. Perubahan ini tak dapat dihindari dan sepenuhnya tergantung pada keinginannya sendiri, perbuatannya sendiri. Ini semata-mata merupakan hukum alam universal mengenai kekekalan energi yang dikembangkan ke bidang moral. Walaupun secara populer dianggap bahwa menurut hukum karma,
perbuatan diikuti dengan akibatnya. Harus diketahui bahwa faktor penyebab lain juga ikut berperan, dan seringkali hasil gabungannya yang menentukan akibat. Suatu sebab yang tunggal tidak dapat menghasilkan satu akibat, apalagi banyak akibat. Menurut agama Buddha, segala sesuatu tidak terjadi tanpa sebab atau ahetuka. Tidak terjadi dikarenakan oleh satu sebab tunggal saja atau eka hetuka. Sejumlah fakta bekerja dalam menimbulkan kondisi yang dialami manusia. Segala sesuatu timbul karena kondisi-kondisi yang saling bergantungan atau patika samupada. Dan manusia dengan pengetahuan alam serta pengetahuan mengenai dirinya dapat memahami, mengendalikan, dan menguasainya. Karma adalah salah satu dari banyak faktor yang menimbulkan kondisi apa yang dialami secara alamiah. Dan karma yang lampau dapat diakhiri dan diubah dalam hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan seseorang pada saat ini. Karma mengatur kelahiran berikutnya. Ketika orang baik meninggal dengan pikiran keruh, apa yang akan terjadi dengan kesadarannya? Apakah ada jeda waktu antara kelahiran? Atau apakah ia tiba-tiba pindah ke tubuh lain? Ketika seseorang meninggal, pikirannya akan diambil alih oleh karmanya. Saat Anda masih hidup, Anda melakukan lebih banyak karma baik atau karma buruk. Karma yang telah Anda kumpulkan selama Anda masih hidup akan menghitung keseimbangan dan menentukan apa yang akan terjadi dengan pikiran Anda. Jika karma buruk Anda lebih dari karma baik Anda, karma buruk akan menyebabkan pikiran Anda pergi ke kondisi pikiran yang tidak diinginkan, seperti menjadi hantu kelaparan, hantu menakutkan, makhluk di neraka, atau binatang. Jika karma baik Anda lebih dari karma buruk Anda, karma baik Anda akan membuat Anda menjadi dewa. Ada banyak tingkatan dewa atau malaikat yang berbeda, tergantung pada jumlah karma baik yang telah Anda lakukan. Semakin banyak karma baik yang Anda lakukan, semakin tinggi tingkat keberadaan Anda akan dilahirkan, dan semakin banyak kebahagiaan yang akan Anda alami. Tetapi pada akhirnya, ketika karma ini berakhir, Anda akan kembali dan mengambil tubuh baru. Anda akan terlahir kembali sebagai manusia, dan prosesnya dimulai dari awal lagi. Itu karena Anda memiliki keinginan untuk menggunakan tubuh ini untuk melihat, mendengar, merasakan, menyentuh, dan menemukan kebahagiaan melalui tubuh Anda. Dan dalam proses menemukan kebahagiaan, Anda mungkin akan melakukan beberapa karma buruk lagi. Jika Anda beruntung, Anda mungkin terlahir sebagai seseorang yang memiliki banyak sumber daya dan banyak uang. Ketika Anda memiliki banyak uang daripada yang Anda butuhkan, Anda dapat membagikannya kepada orang lain. Anda dapat membantu orang lain, dan Anda dapat melakukan karma baik lagi. Pada akhir umur tubuh, karma baik dan karma buruk ini akan seimbang kembali. Karma mana yang lebih banyak akan mengambil alih pikiran. Siklus ini akan terus berjalan hingga Anda memenuhi
ajaran Buddha yang mengajari Anda. Jika Anda ingin menghentikan proses kelahiran kembali ini, Anda harus menyingkirkan keinginan Anda untuk menggunakan tubuh menemukan kebahagiaan. Keinginan Anda adalah kekuatan pendorong yang menyebabkan Anda terlahir kembali di 3 alam keberadaan. Jika Anda bisa menyingkirkan semua keinginan Anda, maka tidak akan ada yang mendorong Anda untuk terlahir kembali. Kesimpulannya, karma mengatur kelahiran berikutnya tergantung dengan timbunan karma baik atau karma buruk yang lebih banyak. Sebelum keinginan atau semua nafsu padam, proses kelahiran dan kematian akan tetap terjadi dan berputar terus di beberapa alam kehidupan, tergantung karma yang telah memenuhi syarat. Yang memiliki timbunan karma baik yang lebih banyak akan terlahir dengan kondisi kehidupan yang lebih baik, terlahir di keluarga kaya, punya tubuh sempurna dan wajah rupawan, pandai, cerdas, dan sebagainya. Namun yang memiliki karma buruk lebih banyak akan terlahir di keluarga miskin, wajah yang buruk, cacat, tidak pandai, dan sebagainya. Semua adalah buah karma kehidupan sebelumnya. Karma sangat adil, tepat sasaran dan tepat waktu, namun bersifat progresif, yaitu bisa diperbaiki atau diperingan risikonya dengan selalu berperilaku baik dan menolong sesama makhluk. Terima kasih, semoga bermanfaat.